Sahabatku sekalian, ada beberapa poin penting terkait dengan kondisi krisis energi dan pangan yang melanda dunia hari ini. Yang pertama, ada info menarik dari Pak Archandra, mantan Wamen ESDM, beberapa waktu yang lalu, bahwa ternyata pembentukan harga minyak mentah di dunia ini 80%-nya ditentukan oleh future trading atau pasar komoditas berjangka. Dan pasar ini sebenarnya pasar non-real. Dia hanya paper trading, jualan kertas yang digoreng berulang kali sehingga harga minyak itu melompat menjadi tinggi sekali. Dan ini penuh sensitivitas, penuh spekulasi, penuh perjudian. Problem supply and demand terhadap minyak itu hanya 1% saja, itu bisa menyebabkan pasar non-real ini bergejolak. Anda bisa bayangkan, Rusia itu penyuplai 4% minyak mentah dunia. Ketika terjadi problem rantai pasok karena perang Ukraina dan Rusia, maka gejolak di pasar non-real ini luar biasa. Dan itu yang menyebabkan harga minyak mentah dunia itu melompat sampai ya kurang lebih sekitaran 100 US dollar per barrel. Inilah problem luar biasa. Dan ini lahir dari persepsi ideologi kapitalisme liberal. Dan tentu dalam pandangan Islam ini haram hukumnya. Dalam Islam real-real saja kalau mau dagang. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa memisahkan krisis pangan dan energi ini dari climate change, yaitu perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini terjadi karena emisi gas karbon yang gila-gilaan gitu. Dan ini muncul karena apa? Karena eksploitasi energi fosil sejak kapitalisme itu ada yang dilakukan secara penuh keserakahan. Sehingga nggak peduli lingkungan. Energi diserahkan kepada kepemilikan individu, sehingga individu-individu ini hanya memikirkan keuntungannya pribadi, nggak memikirkan kemaslahatan masyarakat, dan dia tabrak semua lingkungan, sehingga terjadilah problem lingkungan yang seperti saat ini terjadi. Jadi apa? Climate change nggak bisa dilepaskan dari keserakahan karena ideologi kapitalisme liberal. Harus stop yang demikian rupa. Karena dalam pandangan Islam, energi itu menjadi kepemilikan umum, milik rakyat keseluruhan, muslim maupun non-muslim, dan pemanfaatannya tentu harus memperhatikan lingkungan, sehingga lingkungan, ekonomi maupun sosial itu tertata dengan baik dan berlanjut sampai generasi-generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, kita nggak bisa lepaskan krisis pangan dan energi ini karena perdagangan internasional hari ini telah distandarkan hanya dengan US dollar. 90% perdagangan internasional standarnya dengan US dollar. Sejak tahun 1944 pasca Bretton Woods dia berkuasa. Dan sejak 1970 US dollar itu dihilangkan underlying emas dan peraknya. Dan inilah yang menyebabkan inflasi terus-menerus terjadi. Tren harga minyak dunia cenderung naik terus-menerus. Dan ini tentunya dalam Islam haram hukumnya. Karena dalam Islam mata uang itu harus jelas jaminan emas dan peraknya. Inilah yang ditawarkan Islam yang dinamakan dinar dan dirham. Oleh karena itu, kita pahami semua bahwa problem dunia hari ini, krisis pangan energi ini, yang ada di dunia maupun yang akan terjadi di Indonesia, ini karena ideologi kapitalisme liberal. Disinilah Islam menjadi solusi penting pengganti kapitalisme liberal itu. Oleh karena itu, kita nggak cukup hanya sekedar berbicara tentang ganti rezim, tapi juga harus ganti sistem. Oleh karena itu, kita harus punya semboyan. Ganti rezim, ganti sistem. Dan inilah yang kami tawarkan dalam proposal khilafah untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.